Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Bu Fitri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas TO6 Nasional Fisika CG. Oke, jadi silakan berdoa dalam hatinya masing-masing menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya apa yang dijelaskan bisa mudah untuk dipahamin. Oke, sekarang langsung aja kita akan bahas dari soal nomor 1. Langsung kita selagi baca kita tuliskan yang diketahuinya. Posisi suatu benda di sepanjang sumbu X, xt, itu adalah minus 3T plus 2T kuadrat. Dengan satuan untuk posisi X adalah meter, T adalah detik. Pada selama waktu 2 sampai 4, berarti T1-nya adalah 2, terus T2-nya adalah 4 second. Yang ditanyakan adalah berapa perpindahan. Oke, perpindahan itu adalah delta X, sedangkan percepatan rata-rata adalah A rata-rata gitu ya. Jadi berapa delta X-nya, berapa A rata-ratanya. Nah, keduanya, baik perpindahan maupun percepatan, itu merupakan vektor. Nah, pertama-tama kita cari dulu delta X-nya atau perpindahan. Perpindahan itu kan perubahan posisi, dan kita punya si posisi benda setiap waktu. Berarti kita cari dulu X saat 2 berapa, X saat 4 berapa. Oke, caranya gimana? Tinggal mengganti. Kan X-nya tadi min 3T plus 2T kuadrat kan? Jadi kalau yang dicari adalah X2, berarti adalah min 3 dikali T-nya ganti jadi 2, 2 dikali T-nya ganti jadi 2. Berarti ini min 6 ditambah 8, berarti 2 meter. Nah, gimana cara mencari X saat 4? Ya sama. Dia kan XT-nya adalah min 3T plus 2T kuadrat. Nah, berarti X saat 4 tinggal diganti saja. T-nya jadi 4. Jadi di sini 2 dikali 4 kuadrat. Min 3 dikali 4 adalah min 12. 4 kali 4, 16. 16 dikali 2 adalah 32. Berarti dia adalah 20 meter. Sehingga perpindahannya adalah selisihnya. X akhir dikurangin X saat keadaan pertama. Jadi awalnya 2, kan ini minta dari 2 ke 4. Berarti akhirnya 4, awalnya 2. X 4-nya adalah 20, X 2-nya adalah 2. Berarti jawabannya 18. Oke, berarti kalau begitu antara A dan B. Nah, tinggal kita mencari percepatan rata-rata. Bagaimana cara kita mencari percepatan rata-rata? Nah, untuk mencari percepatan rata-rata, caranya adalah dengan delta V per delta T. Berarti, A rata-rata itu adalah V saat 4 dikurangin V saat 2 dibagi dengan delta T berarti dari 2 ke 4. Berarti selisihnya akhirnya 4, awalnya 2. Nah, berarti tugas kita adalah mencari V saat 4 berapa, V saat 2 berapa. Nah, karena ada persamaan XT, gitu ya. Jadi kan persamaan XT-nya adalah minus 3T plus 2T kuadrat. Nah, maka untuk mencari persamaan VT, itu adalah dengan cara menurunkan fungsinya, gitu ya. Karena V itu adalah DDT dari X. Berarti kita langsung turunkan saja, berarti VT-nya adalah kita turunkan min 3T jadi min 3, 2T kuadrat jadi 4T. Sehingga ketika kita mau mencari V saat 4, ya tinggal min 3 ditambah 4 dikali 4. Berapa tuh? Min 3 ditambah 16. Itu adalah 13. Terus ketika kita mencari V2 juga sama. Berarti min 3 ditambah 4 dikali T-nya adalah 2. Berarti min 3 ditambah berapa? 4 kali 2, 8. Itu adalah 5 meter per second, sorry ya, karena ini merupakan kecepatan. Jadi kita tinggal masukin saja angkanya V4 13, V2-nya 5, dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2, sehingga A rata-ratanya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, maka dari itu, jawabannya adalah yang BB. Ya. Jadi 18 meter dan 4 meter per second kuadrat. Next, kita bahas soal nomor 2. Jadi, sebuah batu dilempar dari atas tebing tingginya adalah 40 meter.
dengan kecepatan, berarti ini V0-nya adalah 20 meter per second, membentuk sudut 45 derajat. Berarti ini masuk ke gerak parabola. Oke ya, jadi ini materinya adalah parabola. Kemudian batu mendarat di tebing yang lain setinggi H setelah 3/2. Jadi dari A ke B itu adalah 3/2 second. Jika X adalah jarak antara posisi melempar dengan mendarat, maka berapakah perbandingan antara H yang ini dengan X gitu ya. Jadi yang dicari adalah H banding X itu berapa. Berarti tugas kita adalah mencari X-nya berapa, mencari H-nya berapa. Sebelum kita menghitung, ketika dia parabola dan dilempar dengan sudut theta, pertama-tama kita cari dulu biar gampang, itu adalah V0 X dan V0 Y. Kalau V0 X itu kan V0 cos, nah ini kebetulan sudutnya adalah 45. Berarti kalau gitu 20 dikali setengah akar 2 adalah 10/2. Kemudian kita cari juga V0 Y. V0 Y itu V0 sin theta. Tetanya 45. Berarti 20 dikali setengah akar 2. Berarti V0 Y-nya 10/2 juga. Nah, sekarang kita cari dulu X-nya ya. Nah, untuk mencari X, itu adalah V0 X dikali dengan T. T-nya dari mana? Dari A ke B. Jadi langsung saja, V0 X-nya adalah 10/2, sedangkan TAB-nya adalah 3/2. Berarti kita dapatkan 2/2 kali akar 2, 2 kali 3, 6 kali 10, berarti 60 meter. Kita dapat ya, X-nya 60 meter. Selanjutnya, kita mencari H yang ini berapa. Nah, karena yang dicari adalah waktu dari A ke B, berarti kita menggunakan persamaan yang di sumbu Y, berarti mencari H dari sini ke sini ya. Kita mencari delta H-nya ini berapa. Pakai persamaan di sumbu Y yang ketiga. Delta H sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. V0 Y-nya adalah 10/2, T-nya /3/2. Di sini minus setengah kali G-nya 10, T-nya juga 3/2 dikali 3/2. Berarti ini dikaliin adalah 60, kemudian ini bisa coret sama ini, yang ini adalah 90, sehingga delta H-nya minus 30 meter. Minus menunjukkan bahwa dia ada di bawah titik pelemparan. Jadi kita ambil aja mutlaknya itu adalah 30. Jadi delta H-nya itu kita dapat, ini adalah 30. Ingat yang dicari itu adalah H yang ini. Berarti kalau begitu H itu adalah 40 dikurang 30. Berarti jawabannya 10 meter. Berarti kalau begitu H banding X adalah 10 banding 60. Atau 1/6. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Next kita bahas soal nomor 3. Sebuah papan reklame bergantung pada sebuah tiang, ini tiangnya, dan ditahan oleh tali kawat yang membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang datar. Berat papan reklame berarti W-nya adalah 300 Newton. Berapakah gaya engsel yang dialami tiang karena menahan beban papan reklame? Jadi yang dicari adalah F engsel. Nah, F engsel itu apa? F engsel adalah gaya yang dialami oleh engsel. Nah, engselnya emang mana? Nah, ini adalah engsel. Ini ya. Ini adalah engsel. Nah, gaya engsel artinya di sini engsel itu memiliki gaya yang di sumbu X, saya namakan dengan F engsel X, gaya horizontalnya. Dan ada lagi, satu lagi adalah gaya vertikalnya, F engsel Y. Nah, itu saya tulis sebagai FEY. F engsel itu adalah resultan dari F engsel X dan F engsel Y. Nah, ini yang kita cari. F engsel ini. Berarti untuk mencari F engsel, kita harus tahu F engsel X berapa, F engsel Y berapa. Bagaimana? Nah, ketika ada soal seperti ini, pakai apa ya? Ada gaya di sini kan. Ketika hubungannya sama gaya, maka kemungkinannya itu kan pertama gini, dia gerak atau enggak kan? Itu.
Jadi kalau misalnya dia diam, lihat dulu, dia itu gerak lurus atau gerak rotasi atau melingkar gitu. Kalau gerak lurus, maka sigma F-nya pasti 0. Kalau gerak rotasi, berarti sigma torsinya 0. Tapi kalau misalnya dia bergerak, gerakannya gerak lurus, maka tulisnya adalah sigma FMA. Kuncinya, kalau dia gerak rotasi, ya berarti sigma torsinya I alfa. Maka kita lihat dulu ketika ada gaya-gaya gini, dia berhenti. Maksudnya nggak bergerak gitu ya. Oh, berarti dia diam. Nah, kita pikirkan lagi. Ketika talinya kita putus, maka apa yang akan terjadi? Nah, ternyata dia akan berputar kan si bebannya, si ininya ya, si berat, si papan reklamenya. Nah, atau sederhananya sih gini, ketika dia bukan suatu partikel atau titik, nah pasti dia ada kemungkinan tidak hanya bergerak lurus, tapi juga bergerak rotasi. Ya, ini berarti tentang kesetimbangan. Nah, karena bendanya itu punya bentuk dan punya berat atau punya massa, maka kesetimbangannya kesetimbangan benda tegar. Nah, kalau kesetimbangannya benda tegar, berarti berlaku sigma F0, sigma torsi 0. Tapi kalau hanya titik saja ya berarti sigma F0. Gitu ya. Nah, berarti langkah pertama kita adalah memproyeksikan dulu gaya-gayanya. Di sini ada T, kita proyeksikan, berarti ada T, TX, ada TY, gitu ya. Terus karena dia itu punya berat, tentu dia punya W. Oke, nah sekarang gimana nih, gitu ya. Nah, langkah pertama, kita kan belum tahu nih T-nya berapa. Berarti kita cari dulu T. Nah, jadi kalau misalkan kesetimbangan benda tegar, pertama-tama kamu cek dulu nih sigma torsi sama dengan 0. Baru ketika kamu pakai yang ini, masih ada yang belum dikasih tahu, maka lanjutin pakai sigma F0 ya. Kita tulis sigma torsi sama dengan 0. Porosnya di mana? Ya tentu di engsel ini. Saya katakan engselnya O lah. Berarti kalau begitu sigma torsi di O sama dengan 0. Torsi itu F dikali R di O sama dengan 0. Nah, berarti di sini F sama R-nya itu harus tegak lurus gitu ya kalau namanya torsi. Nah, kita abaikan F engsel karena kan porosnya di engsel kan. Maka F EY maupun FEX itu pasti tidak menghasilkan torsi karena jaraknya adalah 0 terhadap engsel. Berarti kemungkinan di sini ada W, TX sama TY. Ya. Nah, kalau TX itu dia tidak tegak lurus dengan batangnya. Karena kan kalau ini adalah batang dan ini adalah engsel, maka yang jadi R itu kan ini ya. Nah, sepanjang ini R. Nah, berarti kalau W berarti R-nya dari mana ke mana? Kalau W berarti R-nya dari sini ke sini. Yang mana ini adalah setengah dari panjangnya. Nah, sedangkan kalau yang T, nah dari sini ke sini berarti R-nya kan. Atau kalau kalian bingung, nah T-nya dari sini ke sini. Yang mana itu adalah sepanjang L. Ya, dari sini ke sini panjangnya adalah L. Nah, berarti panjangnya adalah L, TY-nya ini berarti tegak lurus. Sehingga TX-nya karena tidak tegak lurus, berarti tidak diikutsertakan, tidak menghasilkan torsi. Jadi yang menghasilkan torsi hanya ada W dan TY. Jadi kita tulis ya, W dikali RW, terus TY dikali R, TY. Nah, kita lihat dulu ini papannya, ini porosnya. Ketika kamu punya papan, ditarik ke bawah, maka dia akan bergerak searah jarum jam, berarti positif. Sedangkan kalau yang ini, engselnya yang ini, kita anggap ini papannya kita tarik ke atas, maka berlawanan jarum jam. Gitu ya. Berarti kita ini pindah ruas, W dikali R punyanya W. W dari W ke engsel adalah setengah L, sama dengan TY dikali, nah dari engsel ke TY itu adalah L. Kita coret yang bisa dicoret, W-nya adalah 300 dikali setengah sama dengan TY. Berarti dapat TY-nya adalah berapa? 150 Newton. Oke. Kalau TY-nya 150 Newton, ingat TY itu adalah T sin 37 sama dengan 150. T dikali 3/5 sama dengan 150
Berarti T-nya adalah, nah ini tinggal kita bagi aja, 15 bagi 3 adalah 50, berarti T doang itu adalah 250. Oke, jadi ingat ya, yang ini 150 TY, yang T-nya doang adalah 250. Oke, terus udah gitu apa yang perlu kita cari sekarang? Setelah itu, nah kita kan ketemu ya T-nya berapa. Nah, untuk mencari gaya engsel, itu kan kita harus tahu dulu Fex sama Fey berapa. Nah, berarti untuk mengetahui Fex sama Fey, karena syarat yang ini udah kepenuhi, berarti kita pakai sigma F sama dengan 0. Nah, sigma F yang di sini, kan sigma Fx sama dengan 0. Nah, kita fokus ke yang di sumbu X. Yang di sumbu X itu ada Fex, kita anggap yang ke kanan positif, yang ke kirinya Tx, minus. Nah, berarti F engsel X adalah Tx, alias apa? T cos 37. Berarti Fex-nya adalah 250 dikali 4/5. Sehingga Fex-nya adalah berapa nih? Ini dibagi ini adalah 50. Berarti Fex-nya adalah 200 Newton. Oke, kita dapat Fex-nya 200 Newton. Sekarang kita cari Fey pakai sigma Fy sama dengan 0. Anggap yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas ada Fey sama Ty, yang ke bawah itu adalah W. Oke, berarti kalau kita mencari Fey adalah W minus Ty. W-nya adalah 300, Ty-nya adalah, nih yang ini ya, Ty adalah 150. Berarti kita dapat Fey-nya adalah 150 Newton. Nah, setelah itu gimana? Nah, baru kita ke F engselnya. Karena F engsel adalah resultan dari Fex dan Fey, maka dari itu, kalau kita mau mencari sigma F engsel, itu tinggal akar F engsel X kuadrat ditambah F engsel Y kuadrat. Oke ya. Berarti kalau begitu, akar berapa tuh? 200 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Nah, jawabannya adalah 250 Newton. Cara cepatnya ada gak buat ngitung gini? Pakai triple Pythagoras sebenarnya ya. 150, 200. Nah, kira-kira ini berapa? Kita bandingkan dengan yang 3, 4, 5 gitu ya. Ini kan supaya jadi 150 dikali 50. Ini juga sama, dikali 50 kan segini. Berarti 5 juga tinggal dikali 50. Jadi 250. Sehingga jawaban nomor 3 adalah E. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Katanya ada sebuah balok nih. Terikat pada ujung kanan pegas ideal yang tetapannya adalah K. Sedangkan ujung kiri balok terikat pada dinding. Titik setimbang balok pada X sama dengan 0 saat pegas tidak mengalami regangan. Gitu, berarti ini belum teregang ya. Jadi X-nya 0 aja. Balok ditekan ke kiri. Oke, jadi kita simulasikan. Baloknya ditekan ke kiri sampai ke titik A yang jaraknya adalah A kecil. Oke, jadi ini sebagai titik O-nya. Kemudian dilepas. Oke, kalau ada tulisan dilepas, berarti di sini VA-nya 0 ya. Terus, setelah dilepas, balok bergerak ke kanan melewati titik setimbang O ini, lalu berhenti di B. Nah, baru ada B, terus berhenti di B, yang jaraknya B kecil. Kalau berhenti di B, berarti VB-nya adalah 0. Selama bergerak dari A ke B, balok mengalami gaya gesek. Jadi dia punya F ges yang besarnya tetap. Saat bergerak dari A ke B, energi kinetik balok saat melintasi titik setimbang itu berapa? Oke, yang dicari, jadi pada saat dia bergerak dari A ke B, hitung EK di titik setimbang. Berarti EK di titik O yang dicari. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat, karena ada F gesek, maka tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Nah, bagaimana cara ngerjainnya? Kan di sini saat dia bergerak dari A ke B, berapakah EK di O? Berarti gerakannya dari A ke O dulu,
baru dari O ke B kan. Oke, sekarang kita tinjau dulu dari A ke O. Dari A ke O berarti karena F gesek berlaku WFGS sama dengan delta EM. Karena dia kasar ya, berarti sistemnya non-konservatif. Karena ada gaya luar, yaitu gaya gesek. Nah, usaha oleh F gesek adalah min F ges dikali delta S, berarti di sini EMO dikurang EM A. Selanjutnya, karena di sini delta S dari A ke O, jaraknya adalah A, berarti min F ges adalah dikali A. Nah, EM-nya kita jabarkan EK ditambah EP dikurang EK ditambah EP. Nah, saat di titik O, nah ingat karena VA-nya 0, berarti di sini EK-nya juga 0. Terus karena di sini dia tidak teregang, maka EP-nya 0, tapi punya EK. Jadi kalau begitu, boleh nggak saya tulis berarti min F ges adalah EKO, ini tinggal sisa EPA dibagi dengan A. Nah, gitu ya. Oke, sekarang berarti min F ges sama dengan EKO per A dikurang EPA-nya adalah setengah KA kuadrat per A. Berarti min F geseknya adalah EKO per A dikurang setengah KA. Nah, kita dapat bahwa ini adalah F gesek yang dialami oleh si balok tersebut. Baru kita tinjau dari O ke B dengan konsep yang sama. WF ges sama dengan delta EM. Berarti min F ges dikali delta S sama dengan EMB dikurang EMO. Oke, min F ges. Nah, dari O ke B, jaraknya adalah B. Terus sini kita tulis EM lagi. EKB ditambah EPB dikurang EKO ditambah EPO. Nah, terus di titik B dia 0 kecepatannya. Di titik O dia EP-nya yang 0. Sehingga kita dapat bahwa min F ges itu adalah EPB dikurang EKO dibagi dengan B. Gitu ya. Berarti min F ges sama dengan EPB-nya setengah KB kuadrat per B min EKO per B. Nah, jadi min F ges-nya adalah setengah KB min EKO per B. Nah, oleh karena itu, kita udah tahu F gesek-nya, kita tinggal masukin aja ke sini ya. Oke, berarti di sini EKO per A min setengah KA sama dengan setengah KB min EKO per B. Nah, min EKO per B saya pindah ruas ke sebelah kanan. Oke, saya boleh pindah ke sebelah sini ya. Oke, ini saya pindah, berarti EKO per A ditambah EKO per B sama dengan setengah KB ditambah setengah KA. Oke ya, ini pindah ke sini ya. Oke, terus udah gitu, ini biar sederhana, saya kali AB. Saya kali AB, berarti kalau begitu EKO dikali, ini kan per A dikali AB, jadi B ya. Tambah EKO dikali A. Ini kan dikali AB, jadi B-nya kecoret tinggal A. Ini kita kali AB, berarti setengah KAB kuadrat. Yang ini dikalikan AB, jadi setengah KA kuadrat B. Terus gimana habis itu? Sehingga, oke, EKO, kita boleh keluarkan EKO-nya jadi A plus B. Kemudian yang ini boleh nggak saya keluarkan, yang bisa dikeluarkan itu KAB. A plus B. Oke, kalau kita kali silang jadi A kuadrat B, ini jadi AB kuadrat. Oke, A plus B-nya kita coret, berarti EK di titik O adalah setengah KAB. Jadi jawabannya adalah yang mana? A, gitu ya. Nah, itu untuk soal nomor 4.